Selamat siang, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang transfer risiko pada perusahaan asuransi. Sebelum kami memulai presentasi kami hari ini, ada baiknya kami aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Definisi asuransi secara otentik. Definisi perumusan otentik dari asuransi termuat dalam pasal 246 KUHD yang berbunyi sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Meskipun dalam definisi tersebut di atas seolah-olah hanya terdapat satu pihak saja, yaitu penanggung jawab yang terikat. Tetapi jika diselami maksud sebenarnya dari perumusan itu, maka pihak tertanggung juga terikat untuk melakukan sesuatu kepada pihak lain dari pengertian asuransi yang terdapat dalam pasal 246 KUHD itu. Wirjono Projoktikoro menyimpulkan bahwa ada 3 unsur dalam asuransi, yaitu unsur ke-1 yaitu pihak terjamin atau Versicherer berjanji membayar uang premi kepada penjamin atau Versicherer sekaligus atau berangsur-angsur. Unsur kedua atau pihak penjamin Versicherer berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin atau Versicherer sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ketiga. Yang terakhir ada unsur ketiga, yaitu suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi. Yang kedua ada pengertian asuransi secara umum, baik itu dari pihak terjamin maupun dari pihak penjamin. Rumusan yang diberikan oleh pasal 246 KUHD di atas adalah pengertian asuransi secara umum. Pasal 246 KUHD ini belum memberikan pengertian yang lengkap karena lebih menekankan pada asuransi kerugian saja. Sedangkan pengertian asuransi jiwa atau sejumlah uang tidak tercukup di dalamnya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Angka 1 Ayat 1 yaitu asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada penanggung dengan menerima premi atau asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yaitu timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalkan atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Seperti dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, maka transaksi yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung harus memenuhi syarat tersebut atau dalam pasal 1320 KUHA Perdata, dan apabila hal ini terjadi, maka kedua belah pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Kalau pasal 1321 KUHA Perdata menentukan bahwa tiada kata sepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kehilapan atau diperolehnya dengan paksaan, tertanggung harus memberikan keterangan yang benar dan jujur untuk semua perjanjian asuransi dengan tujuan untuk melindungi pihak penanggung. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mandi Dwi Anggara Putra. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ada 2 hal yang diberikan dari ketentuan, yaitu yang pertama, tertanggung hendaknya
Jangan memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar kepada penanggung. Yang kedua, tertanggung hendaknya jangan atau tidak memberikan hal-hal yang mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak mungkin diadakan dengan syarat-syarat yang sama. Mengetahui keadaan sebenarnya walaupun ada itikat baik dari tertanggung, dan apabila hal ini terjadi maka batalah perjanjian asuransi yang dibuat. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian di mana kedua belah pihak sama-sama melakukan prestasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dari rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian menunjukkan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggung merupakan suatu upaya dalam rangka menanggulangi adanya risiko. Pada hakikatnya, semua asuransi bertujuan untuk menciptakan suatu kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai risiko yang mengancam kehidupan manusia, terutama risiko terhadap kehilangan atau kerugian yang membuat orang secara sungguh-sungguh memikirkan cara-cara yang paling aman untuk mengatasinya. Menurut KUH Perdata, perjanjian asuransi diklarifikasi sebagai perjanjian utang-utang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1774 yang isinya suatu perjanjian utang-utang adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung dari suatu kejadian yang belum tentu. Demikian. Perkenalkan, nama saya Nikomang Putri Prananingrat, NPM 18321217762. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dwi Anggara, yaitu mengenai pengertian asuransi secara umum baik dari pihak terjamin maupun dari pihak menjamin penjamin. Menurut pasal 1774 KUHP, perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung atau ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi beberapa pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Selain asuransi, yang termasuk dalam perjanjian untung-untungan adalah bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadarminta mengartikan perjudian adalah perbuatan berjudi, yaitu permainan dengan bertaruh uang seperti main kartu, main dadu, dan sebagainya. Sedangkan pertaruhan adalah perbuatan bertaruh atau memasang taruh, yaitu uang dan sebagainya yang dipasangkan pada ketika berjudi. Meskipun asuransi dan perjudian ditempatkan dalam pasal yang sama sebagai perjanjian untung-untungan, namun antara kedua perbuatan itu terdapat perbedaan yang prinsipil, yang menyebabkan asuransi diterima oleh undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1788 KUHP, yaitu undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian dan pertaruhan. Berikutnya ada perbedaan asuransi dengan judi. Beberapa perbedaan antara asuransi, khususnya asuransi kerugian dan perjudian, yaitu yang pertama dilihat dari segi tidak pastinya prestasi. Pada asuransi, tidak pastinya prestasi hanya
ada pada pihak penanggung. Penanggung akan membayar prestasi yang akan mungkin jauh lebih besar dari yang diterimanya, manakala peristiwa yang tidak pasti terjadi. Sedangkan pihak yang tertanggung tetap akan membayar prestasi atau premi kepada penanggung baik terjadi atau tidak terjadinya peristiwa itu. Pada perjudian, tidak pastinya prestasi pada semua pihak peserta perjudian, para penjudi menggantungkan kewajiban untuk melakukan prestasi manakala suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, dengan mana telah menyebabkan timbulnya ketidaksamaan nilai dari prestasi di antara mereka. Yang kedua, dilihat dari segi prinsip indemnitas atau pembatasan ganti rugi. Pada asuransi, penanggung akan membayar ganti kerugian berdasarkan jumlah atau besarnya kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung, yang disebut dengan prinsip atau asas indemnitas. Sedangkan pada perjudian, asas indemnitas ini tidak ada, karena pihak menang akan menerima pembayaran berdasarkan jumlah pertaruhan atau menurut yang diperjanjikan di antara para penjudi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niwayaneka Antari, NPM 18321211575. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Putri Prana mengenai perbedaan asuransi dengan judi. Nah, yang ketiga yaitu dilihat dari segi risiko. Pada asuransi, risiko atau kemungkinan tertimpa berbagai bahaya menyebabkan hilangnya kekayaan atau timbulnya kerugian telah ada sejak semula dan akan tetap ada, terlepas dari apakah suatu kekayaan itu dipertanggungkan atau tidak. Pada perjudian, risiko hilangnya kekayaan adalah suatu yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Risiko itu baru ada setelah seseorang penjudi yang mengeluarkan uang taruhannya. Selanjutnya, dilihat dari segi tujuan. Pada asuransi, dengan mengeluarkan premi, seorang tertanggung sama sekali tidak mengharapkan terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Walaupun dengan terjadinya itu, ia dapat menuntut ganti kerugian dari penanggung. Nah, tujuan dari asuransi yaitu semata-mata untuk menjaga-jaga kalau terjadi kerugian karena peristiwa yang tidak pasti dan bukan mengharapkan terjadinya peristiwa itu. Apa yang diperoleh dari tertanggung dalam hal terjadinya kerugian atas dirinya yaitu tidak dapat dipandang sebagai keuntungan. Dan yang terakhir, dilihat dari segi fungsi uang premi. Pada asuransi, setelah pembayaran premi, seorang tertanggung mendapatkan jaminan untuk memperoleh penggantian atas setiap kerugian yang terjadi karena peristiwa yang dipertanggungkan. Premi dalam hal ini berfungsi sebagai modal atau biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pengamanan. Pengamanan ini merupakan suatu yang sangat penting dalam mempunyai jangkauan yang lebih bagi kelangsungan hidup perekonomian yang kegunaannya itu tidak akan berkurang, baik dalam hal terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan. Pada perjudian, jika seorang penjudi kalah dalam permainan, maka uang taruhan yang telah dikeluarkan itu merupakan sesuatu yang hilang secara percuma. Dengan jalan apapun tidak akan dapat memperoleh kembali kehilangan itu. Menurut Sri Rejeki Hartono, pengklarifikasian perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan sebagai perjanjian untung-untungan adalah tidak dapat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian itu sendiri. Perjanjian untung-untungan lebih mengarah pada pertaruhan atau perjudian. Nah, tujuan perjanjian untung-untungan selalu berkaitan dengan keuangan yang dihubungkan dengan terjadi atau tidaknya dengan suatu peristiwa yang belum pasti, dan keberadaan dari peristiwa tersebut baru dimulai setelah ditutupnya perjanjian tersebut. Jadi, bersifat spekulatif. Berbeda halnya dengan perjanjian pertanggungan yang mempunyai tujuan yang lebih pasti, yaitu mengalihkan risiko yang sudah ada yang berkaitan dengan kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramesanti.
Om Santi 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 Om.